Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih sumber dari Anda, kutipan buku TED Talks dari Chris Anderson. Betul. Fokusnya spesifik banget ya kali ini soal persiapan mental. Gimana caranya biar nggak gemeteran di panggung gitu, khususnya soal ngatasin gugup berdasarkan buku ini. Iya, dan emang rasa takut ngomong di depan umum tuh, ya ampun, umum banget ya, seperti yang disinggung di materi Anda. Banget. Itu kan respons alami tubuh kita, fight or flight istilahnya. Adrenalin langsung naik tuh. Nah, tujuan kita hari ini ya gimana caranya biar Anda paham cara ngelola ini secara efektif, menurut pandangan Anderson di buku itu. Oke, siap. Mari kita bedas kalau gitu. Jadi, buku ini bilang rasa takut itu micu adrenalin. Bener sih, bisa kasih energi, tapi kalau kebanyakan, Nah, itu dia. mulut jadi kering, tangan gemetar. Aduh, pasti pernah ngerasain deh ya Anda. Pasti. Tapi gini, yang menarik menurut Anderson, gugup itu nggak selamanya jelek loh. Bisa dikelola. Oh iya, gimana tuh? Dia kasih contoh bagus banget, persiapannya Monica Lewinsky buat pidato TED-nya. Gila, itu persiapannya niat banget. Niat gimana tuh? Ada apa aja? Macam-macam, ada latihan nafas, terus teknik EFT atau tapping itu loh, yang ngetuk-ngetuk ringan di badan buat nenangin diri. Oh, yang tapping itu ya? Pernah dengar? Terus? Ada juga chanting, pemanasan vokal, jalan kaki buat nyalurin adrenalin yang berlebih, ketawa, visualisasi, sampai power posing. Power posing? Yang berdiri gagah gitu ya? Iya, buat naikin rasa pede, gitu. Lengkap deh pokoknya ritualnya. Wah, detail banget ya persiapannya si Lewinsky ini. Tapi apakah Anderson bilang kita semua harus sebanyak itu? Atau ini lebih soal nemuin yang pas buat masing-masing aja? Nah, intinya bukan soal jumlahnya sih. Contoh Lewinsky itu dipakai buat nunjukin prinsip penting. Ngatasin gugup itu butuh pendekatan yang, menyeluruh. Holistik gitu ya? Betul, holistik. Ada aspek fisik kayak napas, gerak, ada fokus mental kayak visualisasi, tapping, dan yang penting banget, penguatan tujuan. Penguatan tujuan, maksudnya? Buat Lewinsky, pelampungnya itu makna pidatonya. Fokus dia itu bukan ke dirinya, si pembawa pesan, tapi ke pesannya itu sendiri. Dia sampai nulis gede-gede di catatannya, ini penting. Wah, ini penting. Keren juga pengingatnya. Jadi fokus ke pesan ya kuncinya. Iya, itu penting banget. Terus, selain itu, buku ini juga nyorot soal mubah rasa takut jadi semacam bensin buat latihan yang matang banget. Betul sekali. Disebutin tuh Jill Bolte Taylor latihannya sampai ratusan kali. Ada juga Susan Solomon, dia bilang latihan aja di mana aja, kapan aja, sampai materinya nyatu sama diri. Nah, itu dia. Latihan yang intensif gitu kan otomatis bangun rasa percaya diri ya. Jadi rasa takutnya berkurang. Masuk akal. Latihan itu fondasi berarti ya? Fondasi banget. Terus ada juga nih teknik fisik yang praktis dari Anderson. Nafas dalam. Gimana tuh caranya yang benar? Tarik nafasnya sampai ke perut gitu. Tahan sebentar, terus hembuskan pelan-pelan. Ulangi aja beberapa kali. Itu bantu nenangin sistem saraf. Oke. Tarik, tahan, hembuskan pelan. Terus, jangan tampil perut kosong. Makan yang sehat sejam sebelumnya bisa bantu jaga energi. Kalau perlu, ya peregangan dikit atau olahraga ringan buat ngilangin tegang. Sip. Selain persiapan fisik mental ini, ada lagi nggak? Kayaknya Anderson juga nyinggung soal vulnerability ya, kerentanan. Nah, ini menarik nih. Ternyata, kata Anderson, audiens itu cenderung lebih simpatik loh kalau pembicaranya jujur ngaku agak gugup. Oh iya? Jadi nggak apa-apa gitu ngaku? Iya, bisa bilang simpel aja, maaf ya saya agak gugup, atau mungkin bilang, saya jarang ngomong begini, tapi topiknya penting banget. Contohnya, ada penyanyi Megan Washington, dia terus terang soal gugupnya di panggung TEDx. Wah, menarik juga ya. Jadi nggak harus selalu tampil sempurna gitu. Justru itu. Ini nyambung juga ke strategi psikologis lain, cari temen di audiens. Maksudnya gimana tuh cari temen? Pas ngomong, coba deh cari beberapa muka yang kelihatan ramah atau yang ngangguk-ngangguk setuju di berbagai sudut ruangan. Terus? Tatap mata mereka sebentar. Itu bisa bikin rasa koneksi dan nenangin banget. Anderson bilang, bayangin aja lagi cerita sama temen. Oke, jadi cari kontak mata yang ramah ya. Jadi kalau digabungin semua nih, latihan matang, teknik fisik, berani terbuka, cari koneksi visual, kayaknya balik lagi ke nasihat Lewinsky tadi ya, fokus ke pesan. Ini penting. Tepat sekali. Itu intinya. Anderson ngajak kita lihat ide kita tuh kayak hadiah buat audiens. Hadiah ya? Iya,
Jadi fokusnya pindah, bukan lagi gimana ya penampilan gue, tapi nilai apa sih yang mau gue bagi. Itu bikin tekanan ke diri sendiri langsung pluk, hilang. Bebas rasanya. Bener juga ya. Di buku itu malah ada cerita Jo Kwon, musisi yang gugupnya parah banget. Akhirnya, dia nemu cara ngatasin takutnya justru dengan bikin lagu soal kegugupannya itu. Dia rangkul, bukan dilawan. Wah, dirangkul ya, bukan dilawan. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih pandangan Anderson soal persiapan mental ini. Ya, intinya sih, pertama, akui aja rasa takut itu. Kedua, pakai itu buat motivasi latihan gila-gilaan. Aha, oke. Ketiga, pakai kombinasi teknik fisik dan psikologis yang cocok buat Anda. Dan yang paling penting tadi itu, pindahin fokus dari ego ke nilai ide yang mau dibagi. Jadi pesannya kuat banget ya, ini bukan soal Anda, tapi soal idenya. Persis. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran yang, agak provokatif dari materi ini. Apa tuh? Rasa gugup itu, kalau kita kelola dengan jujur, dengan otentik, mungkin dengan mengakuinya tadi, itu justru bisa jadi jembatan emosi antara Anda dan audiens. Jadi malah bisa bikin nyambung ya. Bisa jadi. Mungkin merangkul kerentanan itu, seperti kata Anderson, justru alat persiapan mental terkuat. Coba deh Anda renungkan. Gimana kalau gugup itu nggak dilihat sebagai musuh, tapi sebagai potensi buat bikin koneksi yang lebih manusiawi, lebih dalam sama pendengar Anda? Wah, itu cara pandang yang beda banget ya. Iya kan? Mungkin itu bisa ngubah cara Anda lihat momen bicara di depan umum selanjutnya.